Gelang kutukan Nyi Blorong, kembang desa berubah kejam. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah menghijau dan hutan yang rimbun, hidup seorang gadis yang dikenal oleh seluruh penduduk sebagai kembang desa. Gadis ini bernama Sari, dan kehadirannya telah menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi komunitasnya. Sari bukan hanya terkenal karena kecantikannya yang tiada taraf, tetapi juga karena kepribadiannya yang lembut dan penuh kasih sayang. Sari memiliki kulit putih bersinar yang seolah memantulkan cahaya matahari, serta mata yang bercahaya dengan kehangatan dan kebijaksanaan melebihi usianya. Rambutnya yang panjang dan hitam mengalir lembut di punggungnya, menambah keanggunan naturalnya. Setiap kali dia melangkah, seolah ada aura kedamaian yang menyertai, membuat semua orang merasa nyaman dan tenang di sekelilingnya. Sejak pagi buta, Sari sudah memulai harinya dengan semangat. Dia sering terlihat berjalan menyusuri jalan desa dengan langkah ringan, membawa keranjang rotan berisi hasil pertanian segar yang akan dia bagikan kepada warga yang membutuhkan. Sari dengan tulus membantu tetangganya yang kesulitan, mulai dari membantu ibu-ibu desa yang sedang memanen sayuran hingga membantu anak-anak kecil dengan pekerjaan rumah mereka. Kebaikannya tidak hanya tercermin dari tindakannya, tetapi juga dari senyum hangat dan kata-kata penyemangat yang selalu dia berikan. Di pasar desa, Sari sering mengatur stand kecilnya untuk menjual bunga-bunga yang dia tanam sendiri. Bunga-bunga tersebut bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Setiap pagi, warga desa berbondong-bondong datang untuk membeli bunga-bunga Sari, yang selalu dipajang dengan penuh perhatian dan cinta. Kegiatan ini bukan hanya sebagai cara Sari untuk membantu keluarganya, tetapi juga sebagai sarana untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekelilingnya. Sari dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena sifatnya yang ramah dan perhatian. Dia selalu memiliki waktu untuk mendengarkan cerita dan keluhan warga desa, memberikan nasihat yang bijaksana dan menghibur mereka dengan cerita-cerita ceria. Kehadirannya di desa adalah sumber kegembiraan dan kebanggaan, dan dia telah membangun hubungan yang kuat dengan setiap orang yang dia temui. Di malam hari, setelah hari yang panjang, Sari sering terlihat duduk di teras rumahnya, menikmati ketenangan malam sambil menenun atau membaca buku. Meskipun kehidupan sehari-harinya penuh dengan aktivitas, dia selalu menemukan waktu untuk refleksi dan bersyukur atas segala berkat yang diterimanya. Kebaikan dan keindahan Sari menjadikannya bukan hanya sebagai gadis yang dikagumi, tetapi juga sebagai sosok yang sangat dicintai oleh seluruh komunitasnya. Dengan semua kelebihan dan kebaikan yang dimilikinya, Sari adalah lambang dari apa yang ideal dan diidamkan dalam sebuah masyarakat. Dia adalah kembang desa, bunga yang selalu mekar dengan keindahan dan cinta, menerangi kehidupan orang-orang di sekelilingnya dengan cahaya yang tak ternilai harganya. Pada suatu pagi yang cerah, Sari memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi hutan yang terletak tidak jauh dari desanya. Hutan itu adalah tempat yang sering dia kunjungi, bukan hanya untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga untuk mencari bunga liar yang sering ia gunakan untuk menghias rumah. Dengan langkah ringan dan semangat yang ceria, Sari menyusuri jalan setapak yang dihiasi dengan dedaunan hijau yang rimbun dan bunga-bunga berwarna cerah. Di tengah perjalanan, ketika Sari sedang asyik menikmati pemandangan sekitar, matanya tertumbuk pada sesuatu yang tidak biasa. Di antara dedaunan kering dan ranting-ranting yang berserakan, ia melihat kilauan emas yang mencolok. Penasaran, Sari menghampiri benda itu, hati kecilnya penuh dengan rasa ingin tahu. Saat mendekat, Sari menemukan sebuah gelang emas yang bersinar dalam sinar matahari pagi. Gelang itu tampak sangat indah, dengan ukiran halus yang menggambarkan pola-pola rumit yang seolah memiliki makna tersendiri. Gelang tersebut tidak seperti perhiasan biasa, ia memiliki aura yang menawan, seolah memancarkan cahaya lembut dari dalamnya. Meski merasa sedikit aneh dengan penemuan itu, rasa penasaran Sari tidak bisa dibendung. Ia mengamati gelang tersebut dengan seksama, membayangkan betapa indahnya jika ia mengenakannya. Tanpa berpikir panjang, Sari memutuskan untuk memasangkan gelang itu di pergelangan tangannya. Keputusan itu, meskipun didorong oleh rasa penasaran, terasa seperti langkah alami bagi Sari. Sesaat setelah gelang itu melingkari pergelangannya, Sari merasakan perubahan halus di udara. Ada sesuatu yang aneh, seolah ada bisikan-bisikan lembut yang mulai memenuhi pikirannya. Bisikan-bisikan itu tidak memiliki bentuk atau makna yang jelas,
tetapi mereka terdengar seperti suara yang berusaha menghubunginya dari suatu tempat yang jauh dan misterius. Meskipun sulit untuk memahami isi bisikan tersebut, Sari tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai menyelimuti dirinya. Sari mencoba untuk mengabaikan perasaan tersebut, berpikir mungkin itu hanya efek dari rasa penasaran yang terlalu mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan aneh itu semakin kuat. Setiap kali Sari memandang gelang tersebut, bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar di telinganya, membangkitkan rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Meskipun begitu, Sari merasa terikat pada gelang itu, seperti ada sesuatu yang memaksa dia untuk terus mengenakannya. Dia merasa ada keindahan dan daya tarik yang tidak bisa diabaikan, meskipun rasa tidak nyaman semakin terasa. Gelang itu yang tadinya terlihat mempesona kini mulai membawa nuansa misterius yang sulit dipahami, dan Sari merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perhiasan yang dia temukan. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan pada Sari semakin mencolok. Gadis yang dahulu ceria dan penuh kebaikan kini perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang dingin dan tidak dapat dikenali. Kulit putih bersih yang dulunya bercahaya kini tampak pucat, hampir seperti warna lilin yang terpapar sinar matahari terlalu lama. Matanya, yang dahulu bersinar cerah dengan kelembutan dan kehangatan, kini tampak kosong dan suram, seolah kehilangan cahaya dan kehidupan yang sebelumnya memancar. Perubahan fisik Sari juga disertai dengan perubahan perilaku yang mencolok. Dia yang dulu selalu ramah dan bersedia membantu siapa saja kini menjadi lebih tertutup dan sulit didekati. Sari seringkali terlihat melamun dengan tatapan kosong, dan reaksinya terhadap orang-orang di sekelilingnya menjadi dingin dan tak peduli. Kadang-kadang, ia bertindak dengan cara yang keras dan kejam, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi karakter lembut yang dikenal oleh semua orang. Para warga desa mulai memperhatikan perubahan yang mengkhawatirkan ini. Mereka melihat bahwa Sari yang dulu ramah dan penyayang kini tampak seperti orang yang berbeda. Bisikan-bisikan mulai terdengar di kalangan mereka, tentang bagaimana perubahan ini tidak biasa dan mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berbicara dengan penuh kekhawatiran dan rasa takut, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada gadis yang pernah menjadi kebanggaan desa mereka. Keanehan ini semakin diperburuk oleh mimpi buruk yang mulai menghantui Sari. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdebar kencang, setelah mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia sering melihat ular besar yang menakutkan, berkilauan dengan sisik yang seolah menyala dalam kegelapan. Suara perempuan yang menyeramkan, terdengar seperti gema dari jauh, memanggilnya untuk datang ke dalam hutan. Suara itu penuh dengan ancaman dan kesedihan, dan meskipun tidak jelas apa yang dikatakannya, Sari merasakan dorongan kuat untuk mengikuti suara tersebut. Mimpi-mimpi ini membawa rasa ketidaknyamanan dan ketakutan yang mendalam. Sari merasa terjebak dalam mimpi-mimpi yang terus-menerus menghantuinya, dan ketidaknyamanan yang dirasakannya sepanjang hari semakin memperburuk kondisinya. Setiap kali ia terjaga dari mimpi buruknya, perasaan ketakutan dan kekacauan menyelimuti dirinya, menambah beban mental yang telah mengganggu kehidupannya sehari-hari. Warga desa yang menyaksikan perubahan ini merasa semakin cemas. Mereka mulai memperhatikan bahwa sesuatu yang aneh dan misterius sedang terjadi pada Sari, dan desas-desus tentang kemungkinan adanya kutukan atau pengaruh jahat mulai tersebar. Mereka berusaha mencari tahu penyebab perubahan ini, tetapi Sari tetap berada dalam genggaman rasa ketidakpastian dan penderitaan yang tampaknya tidak memiliki akhir. Ketika perubahan pada Sari semakin mencolok dan kekhawatiran warga desa semakin mendalam, mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang mitos dan kekuatan gaib. Dukun tua ini, bernama Kiwayan, telah hidup di desa selama beberapa generasi dan dikenal karena kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah spiritual. Setelah mendengar laporan tentang perubahan mencurigakan pada Sari dan mengamati gelang yang dia kenakan, Kiwayan memutuskan untuk melakukan ritual dan meditasi mendalam untuk memahami lebih lanjut tentang sumber masalah tersebut. Dalam keadaan trans, dia mulai mendapatkan petunjuk dan gambar-gambar yang memberi gambaran jelas tentang asal-usul gelang itu dan efek jahatnya. Kiwayan menyimpulkan bahwa gelang yang dikenakan oleh Sari adalah milik Nyi Blorong, sosok mitos dalam budaya setempat yang dikenal dengan kekuatan jahatnya. Nyi Blorong adalah entitas yang sering digambarkan sebagai wanita dengan penampilan cantik, tetapi memiliki kemampuan supernatural yang mengerikan.
Legenda mengatakan bahwa Nyi Blorong memiliki kekuatan untuk menghukum dan menghancurkan siapapun yang berani mengambil miliknya. Gelang tersebut adalah salah satu artefak jahat milik Nyi Blorong yang dikenal membawa kutukan bagi siapapun yang memakainya. Menurut legenda, kutukan ini akan membuat pemakainya perlahan-lahan berubah menjadi alat kehancuran, sebuah makhluk yang kehilangan kemanusiaannya dan hanya memiliki dorongan untuk menghancurkan segala sesuatu di sekelilingnya. Ini adalah bentuk hukuman yang sangat mengerikan bagi mereka yang melanggar batas dan mengambil milik Nyi Blorong tanpa izin. Ki Wayan memanggil pertemuan darurat dengan warga desa, menjelaskan dengan cermat tentang kutukan Nyi Blorong dan bagaimana gelang itu telah mengubah Sari dari seorang gadis yang penuh kebaikan menjadi sosok yang dingin dan merusak. Dia menjelaskan bahwa Sari tidak hanya terikat pada gelang secara fisik tetapi juga secara spiritual. Kutukan tersebut mengikat dirinya dalam lingkaran kejahatan yang semakin kuat, menjadikannya semakin sulit untuk dibebaskan dari pengaruh jahat yang mengendalikan dirinya. Dengan rasa urgensi yang mendalam, Ki Wayan memperingatkan warga desa untuk menjauh dari Sari dan tidak mendekatinya. Dia mengingatkan mereka bahwa Sari saat ini bukan lagi gadis yang mereka kenal dan cintai, tetapi korban dari kutukan yang sangat kuat. Dia meminta warga desa untuk segera menghentikan semua kontak dengan Sari dan meminta bantuan dalam usaha untuk membuang gelang itu, agar tidak ada orang lain yang menjadi korban berikutnya. Namun, meskipun peringatan Ki Wayan sangat jelas, Sari sudah terlalu terikat oleh kutukan tersebut. Gelang itu tampaknya telah mengikatnya dalam jaring kekuatan jahat yang tidak mudah diputus. Sari merasa semakin terasing dan terjebak dalam keadaan yang membuatnya sulit untuk melawan dorongan kehancuran yang mengikutinya. Meski ada keinginan di dalam dirinya untuk kembali seperti semula, kutukan itu semakin memperkuat cengkeramannya, membuatnya hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari nasib yang mengerikan. Malam itu, gelapnya langit seakan menjadi saksi bisu dari puncak ketegangan yang melanda desa. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma terbakar dan rasa takut yang mencekam. Sari, yang sebelumnya dikenal sebagai kembang desa, kini sepenuhnya dikuasai oleh kutukan Nyi Blorong. Gelang yang dikenakannya telah mengubahnya menjadi makhluk yang tidak lagi mengenal belas kasihan. Saat bulan purnama muncul di langit, sinarnya menyinari desa dengan cahaya dingin yang menambah suasana mencekam. Sari, dengan mata yang kosong dan wajah yang tampak seperti patung, berdiri di tengah-tengah desa. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tatapan kosongnya, seolah ada kekuatan jahat yang mengendalikan setiap gerakannya. Dalam kemarahan yang tidak terkendali, Sari mulai mengamuk, menyerang segala sesuatu di sekitarnya dengan kekuatan yang tidak wajar. Warga desa, yang terjaga dari tidur mereka karena rasa cemas, segera menyadari apa yang terjadi ketika melihat Sari dengan kekuatan destruktifnya. Dengan teriakan panik, mereka berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi kekuatan Sari terlalu besar untuk dihadapi. Ia menghancurkan rumah-rumah dengan mudah, merobohkan bangunan yang telah dibangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Kekuatan yang tampaknya tidak terbatas dan kemarahan yang menggelegak membuat semua usaha untuk melawan menjadi sia-sia. Kemudian, dalam kemarahan yang semakin tidak terkendali, Sari mulai memicu kebakaran besar yang melalap seluruh desa. Api menyala dengan intensitas yang mengerikan, menyebar dengan cepat dan menghanguskan setiap sudut desa. Rumah-rumah yang sebelumnya berdiri megah kini menjadi tumpukan abu. Rasa panas dan asap yang menyebar memenuhi udara, sementara api meratakan segala sesuatu yang ada di jalannya. Di tengah-tengah kehancuran, di bawah langit yang penuh dengan asap dan kobaran api, ada momen singkat di mana kesadaran Sari seolah kembali. Dalam kekacauan yang mengerikan, dia merasakan dorongan yang mendalam untuk menghentikan apa yang sedang terjadi. Seperti kilasan kilat, kenangan tentang kehidupannya yang penuh dengan kebaikan, cinta, dan kebahagiaan kembali muncul dalam pikirannya. Namun, kesadaran itu datang terlambat. Kutukan Nyi Blorong telah begitu kuat dan menguasai dirinya sepenuhnya, membuatnya tidak mampu menghentikan kehancuran yang telah dimulai. Dengan air mata yang mengalir di pipi dan rasa penyesalan yang mendalam, Sari menyaksikan desanya menjadi abu. Dia ingin berteriak dan meminta maaf, tetapi suaranya tenggelam dalam kobaran api dan kehampaan yang menyelimutinya. Setiap wajah yang dia kenal, setiap sudut yang pernah dia cintai, kini dihancurkan dalam keganasan yang tidak dapat dia hentikan. Ketika api akhirnya mereda dan malam jatuh dengan kegelapan yang pekat, desa yang dulunya hidup kini hanya tersisa sebagai puing-puing dan debu.
Asap tebal masih mengepul dari reruntuhan, dan bau hangus mengisi udara, menambah kesedihan dan kematian yang melingkupi tempat itu. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh kini menjadi tumpukan kayu terbakar dan batu yang hancur. Jalan-jalan yang sebelumnya ramai kini kosong dan sunyi, kecuali oleh sisa-sisa kehidupan yang musnah. Kehancuran ini tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga korban jiwa yang tak terhitung. Banyak warga desa yang tewas dalam kebakaran yang dahsyat, beberapa terjebak dalam rumah mereka, sementara yang lainnya tidak mampu melarikan diri dari amukan sari. Suasana di desa penuh dengan rasa duka yang mendalam dan penyesalan atas apa yang telah terjadi. Kegelapan malam semakin menguatkan rasa kesepian dan kehampaan yang melingkupi tempat tersebut. Sari, yang terjebak dalam kekuatan kutukan Nyi Blorong, juga hilang dalam kobaran api. Tidak ada jejak yang tersisa dari gadis yang pernah dikenal penuh dengan kecantikan dan kebaikan. Hanya ada sisa-sisa yang tersisa di antara reruntuhan, sebuah kenangan tentang kehidupan yang telah hancur. Saat api semakin berkobar, tawa jahat yang mengerikan terdengar dari dalam hutan. Suara itu seperti gema dari kegelapan, memantulkan kegelian dan kepuasan dari entitas yang telah menyebabkan kehancuran ini. Suara tawa Nyi Blorong menyebar melalui hutan, menambah ketidaknyamanan dan rasa ketakutan yang melingkupi sisa-sisa desa. Dalam kegelapan yang pekat dan kebisingan yang menyusut, hanya ada puing-puing dan kenangan yang tersisa dari desa yang dahulu penuh kehidupan. Apa yang dulunya menjadi rumah, komunitas, dan tempat tinggal yang penuh dengan harapan kini telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan kehancuran dan kesedihan. Desa yang pernah indah kini tinggal sebagai pengingat tentang tragedi yang telah menimpa mereka.